Halo teman-teman, jadi di rangkaian video ini kita akan membahas tips dan strategi untuk siap hadapi TOEFL ITP. Nah, di video ini kita akan membahas gambaran dan tips umum tentang apa itu TOEFL, cara daftarnya, dan tips umum untuk mempersiapkan diri untuk menjalankan tes TOEFL ini. Oke, langsung aja yuk. Nah, pertama, apa itu TOEFL? Oke, jadi TOEFL itu singkatan dari Test of English as a Foreign Language. Oke, jadi tes bahasa Inggris sebagai bahasa asing gitu ya. Nah, ini merupakan produk resmi Educational Testing Service alias ETS. Nah, jadi TOEFL ini merupakan tes yang terpercaya gitu, terpercaya oleh berbagai lembaga untuk menguji kemampuan bahasa Inggris kita, terutama pada orang-orang yang tidak menggunakan bahasa Inggris dalam kesehariannya. Nah, nilai atau skor TOEFL ini sering dijadikan sebagai syarat melamar kerja atau beasiswa, serta syarat mendaftar di sekolah atau kampus luar negeri. Gitu. Nah, teman-teman mungkin pada saat mulai mencari tahu gitu tentang TOEFL, teman-teman mungkin akan melihat bahwa TOEFL itu ada beberapa jenisnya gitu ya, dan mungkin di sini bingung gitu perbedaannya apa, jenis TOEFL mana nih yang harus aku ambil dan sebagainya. Oke, jadi kita bahas dulu jenis-jenis TOEFL itu ada apa aja. Nah, mungkin yang teman-teman pernah dengar atau sering dengar itu keempat ini nih. Oke, ada PBT alias Paper Based Test, CBT alias Computer Based Test, ITP alias Institutional Testing Program, dan IBT alias Internet Based Test. Nah, ini yang sering terdengar gitu ya, keempat tes ini. Tapi sebenarnya untuk PBT dan CBT itu saat ini atau yang udah lama sih sebenarnya nggak saat ini, yaitu udah tidak dijalankan lagi gitu, udah stop gitu ya produknya. Jadi sebenarnya ketika teman-teman ingin menjalankan atau mengerjakan TOEFL gitu ya, ikutan TOEFL, tinggal pilih antara ITP atau IBT gitu. Nah, perbedaannya apa? Oke, yuk kita bahas. Ya, IBT versus ITP. Nah, kalau dari segi materi yang diuji, IBT itu menguji kemampuan reading, listening, writing, and speaking gitu ya, 4 subtes gitu. Sementara kalau ITP itu menguji listening, reading, dan structure and written expression gitu. Jadi hanya 3 unsur gitu ya. Tidak ada speaking kalau ITP. Nah, untuk konteks yang diuji, kalau IBT itu full menguji konteks atau kemampuan berbahasa Inggris dalam konteks akademik gitu. Untuk keperluan kuliah di luar negeri misalnya. Nah, tapi untuk ITP, dia itu menguji kemampuan berbahasa Inggris dari segi akademik, tapi juga dari segi perbincangan atau penggunaan bahasa Inggris dalam sehari-hari gitu. Jadi agak campur gitu ya. Nah, terus untuk durasi tesnya, ya IBT kan ada 4 tes gitu ya yang diuji. Jadi itu total durasi tesnya 3 jam, sementara kalau ITP itu hanya 1 jam 55 menit, ya hampir 2 jam lah ya. Nah, tapi ini durasinya tentu belum termasuk administrasi, menunggu dan sebagainya gitu. Ini khusus untuk durasi pelaksanaan tesnya aja gitu. Nah, terus masa berlakunya itu sama-sama 2 tahun gitu ya teman-teman. Maksudnya apa? Jadi untuk skor TOEFL yang didapatkan itu ada masa kadaluarsanya gitu. Hanya berlaku selama 2 tahun. Jadi misalnya teman-teman menjalankan TOEFL atau mengerjakan TOEFL di Januari 2023, itu skornya akan valid, akan bisa digunakan sampai Januari 2025 gitu. Kalau mau menggunakan nilai TOEFL di tahun 2026 itu harus tes TOEFL lagi gitu. Oke, selanjutnya dari segi kegunaan. Nah, biasanya nilai TOEFL IBT ini akan diminta ketika teman-teman ingin mendaftar beasiswa kuliah atau mendaftar kampus di luar negeri gitu. Terus untuk daftar visa tinggal di luar negeri, kerja di luar negeri dan sebagainya. Sementara kalau ITP itu biasa diminta saat teman-teman daftar beasiswa lokal gitu di Indonesia gitu ya, atau melamar kerja di perusahaan BUMN atau bahkan daftar CPNS gitu. Dan ITP juga kadang diminta untuk menilai progres belajar bahasa Inggris. Biasanya ini dalam konteks kuliah gitu dimintanya.
Nah, gimana cara daftarnya? Kalau misalnya teman-teman ingin daftar TOEFL IBT, itu teman-teman daftar di situs its.org. Tadi ITS itu sih penyelenggara resmi TOEFL gitu, yang membuat TOEFL gitu ya. Sementara kalau misalnya teman-teman ingin daftar ITP, itu teman-teman tinggal cari sendiri penyelenggara resmi TOEFL ITP di sekitar atau di dekat rumah teman-teman gitu. Karena sebenarnya penyelenggara tes TOEFL di Indonesia tuh banyak, ada berbagai institusi gitu ya. Jadi bisa pilih-pilih aja gitu. Nah, untuk harga tesnya untuk IBT itu ada di kisaran $200 gitu. Saat ini 205 US dollar gitu ya. Nah, itu tinggal disesuaikan dengan kurs saat ini, kalau nggak salah mungkin sekitar 3 jutaan gitu ya teman-teman. Sementara untuk ITP, karena penyelenggaranya itu ada macam-macam, ada berbagai lembaga gitu ya. Nah, harganya juga tergantung dengan lembaga yang melaksanakannya gitu. Tapi kisaran harganya biasanya di sekitar 500 sampai 600 ribu rupiah gitu. Nah, jadi dari sini mungkin teman-teman udah tahu gitu ya sebenarnya mau daftar TOEFL yang mana gitu. Lebih baik IBT atau ITP gitu. Nah, tapi di rangkaian video ini kita akan bahas fokus di TOEFL ITP. Nah, jadi sekarang teman-teman udah tahu gitu ya. Oke, aku mau ujian TOEFL ITP nih, tapi bingung harus siapin apa aja. Oke, kita akan bahas di sini ya. Pertama, kita akan bahas cara daftar TOEFL ITP. Step pertama, teman-teman bisa cek daftar lembaga penyelenggara tes. Tadi aku sempat bilang bahwa penyelenggaranya itu macam-macam gitu ya. Jadi tinggal searching-searching aja gitu. Tapi kalau misalnya mau mengikuti saranku, teman-teman juga bisa cek daftar lengkapnya di situs ini. Oke, www.iief.or.id/TOEFL ITP test schedule. Itu akan ada daftar full gitu lembaga apa aja yang menyelenggarakan tes TOEFL ITP beserta nomor kontak yang bisa dihubungi gitu. Nah, setelah cek website ini atau cek penyelenggaranya, teman-teman bisa tentukan metode tes yang diinginkan gitu. Jadi untuk TOEFL ITP ini ada dua metode nih. Dia bisa dijalankan secara offline di lembaganya gitu ya, paper based, dan bisa juga online dari rumah gitu, pakai koneksi internet tentunya gitu. Nah ini silahkan teman-teman pertimbangkan lebih baik offline atau lebih baik online gitu. Masing-masing ada plus minusnya tersendiri gitu ya. Nah terus setelah menentukan itu bisa cari lokasi dan jadwal yang cocok dan bisa hubungi nomor telepon yang tercantum gitu untuk mendaftar TOEFL ITP gitu. Nah, nanti di telepon itu pada saat telepon kontaknya itu juga teman-teman bisa tanya lebih lanjut gitu. Mungkin untuk membantu teman-teman memutuskan apakah sebaiknya offline atau online dan sebagainya. Gitu. Nah, selanjutnya, oke udah daftar nih. Sekarang kita harus siap-siap gitu menghadapi TOEFL ITP. Nah, sebenarnya tips yang akan aku berikan itu cuma dibagi dua gitu ya. Ada dua tips umum gitu yang harus atau yang sebaiknya dilakukan. Yang pertama, itu teman-teman harus biasakan diri dengan konten berbahasa Inggris gitu. Misalnya apa? Ya berarti kita tuh harus memperbanyak konsumsi konten-konten dalam bahasa Inggris untuk melatih pemahaman dan membiasakan diri aja gitu dengan hal-hal yang berbahasa Inggris gitu. Nah, terus pastiin juga topik pembahasan dari kontennya itu bervariasi gitu. Jadi misalnya apa ya? Misalnya teman-teman bisa nonton video yang membahas sains gitu atau teknologi gitu. Terus teman-teman juga bisa baca artikel atau berita tentang ekonomi atau tentang bisnis gitu. Atau bisa juga nonton film atau TV show yang membahas seni dan sebagainya gitu. Jadi pokoknya pastiin topiknya tuh bervariasi. Kenapa? Karena di tes TOEFL nanti itu pembahasannya dari segi listening atau dari segi reading apapun itu topiknya akan ya macam-macam juga gitu. Jadi sebaiknya kita udah tahu apa ya topik berbagai macam topik itu biar lebih lebih enak gitu saat menghadapi topik yang dibahas pada saat TOEFL nanti gitu. Nah, ini beberapa sumber konten yang bisa teman-teman cari gitu ya atau temukan. Misalnya untuk melatih reading, teman-teman bisa baca berita, bisa baca buku fiksi, biografi, baca resep pun gitu ya. Nggak apa-apa, yang penting dalam bahasa Inggris gitu ya teman-teman.
Sementara untuk melatih listening, teman-teman bisa dengerin podcast, nonton film atau serial TV, apapun yang teman-teman gemarkan, yang teman-teman suka gitu ya. Bisa juga nonton video, dengerin lagu, ya pokoknya apapun yang menggunakan bahasa Inggris gitu. Nah, paling untuk listening, kalau misalnya teman-teman nonton video, itu coba hindari penggunaan subtitle bahasa Indonesia. Oke, kalau mau pakai subtitle pakai yang bahasa Inggris aja. Kenapa? Karena kalau misalnya pakai subtitle bahasa Indonesia, biasanya kita cenderung untuk fokus ke subtitlenya aja gitu, dan jadinya tidak mendengarkan apa yang dibahas gitu. Jadi tidak melatih listening malahan gitu ya. Jadi jangan gunakan subtitle bahasa Indonesia. Nah, terus untuk melatih structure dan written expression itu teman-teman bisa latihan gitu, latihan nulis status mungkin di media sosial atau nulis di jurnal atau buku harian. Nggak usah yang ribet-ribet, mungkin bisa ceritain keseharian aja kayak, oh hari ini aku senang karena apa, kayak gitu. Simple aja, nggak usah yang ribet-ribet. Terus juga bisa melatih bahasa Inggris dengan chatting dengan teman ataupun berbicara gitu ya pakai bahasa Inggris dengan teman atau keluarga gitu. Nah, setelah memaparkan diri gitu ya ke konten-konten bahasa Inggris, tentu kita juga harus kenali format tes dan rutin latihan mengerjakan TOEFL ITP gitu. Ada banyak latihan soal lah yang bisa teman-teman kerjakan gitu. Nah, jadi hal yang pertama tentu kita harus cari informasi tentang TOEFL ITP, termasuk latihan soalnya. Nah, untungnya teman-teman udah nonton video ini nih, dan di rangkaian video ini kita akan bahas lebih detail gitu tentang TOEFL ITP, dan kita juga nantinya akan mengerjakan beberapa latihan soal gitu ya, untuk membiasakan diri dengan formatnya gitu. Nah, terus pastiin teman-teman tuh latihan dari jauh-jauh hari. Setidaknya 2 sampai 3 bulan sebelum tes gitu. Ini 2-3 bulan itu umumnya aja gitu ya, saran umumnya aja. Sebenarnya teman-teman sendiri kan yang lebih tahu gitu tentang kemampuan berbahasa Inggris masing-masing gitu. Kalau misalnya dirasa, oh aku udah jago bahasa Inggris, aku tidak perlu latihan 3 bulan sebelumnya, sebulannya aja cukup, ya nggak apa-apa, terserah. Tapi patokan umumnya itu latihan 2 sampai 3 bulan sebelum tes gitu. Nah, untuk memastikan bahwa kita tuh teman-teman itu beneran latihan gitu ya, coba teman-teman buat jadwal rutin gitu untuk latihan TOEFL. Buat jadwalnya misalnya alokasiin lah seminggu sekali atau seminggu 2 kali gitu melakukannya, dan itu catat di kalender gitu ya, kalender di HP, kalender fisik gitu ya. Pokoknya jadwalin bahwa mungkin misalnya Sabtu Minggu saya akan ngerjain latihan TOEFL jam 7 sampai jam 9 gitu misalnya. Nah, kenapa harus kayak gitu? Soalnya kalau misalnya diinget doang gitu ya, oh ya besok mau latihan TOEFL gitu, tapi nggak dicatat, itu akan apa ya, cenderung lupa gitu kita untuk mengerjakannya karena tidak dicatat, dan jadinya kayak ya udah kelewat aja gitu. Sementara kalau misalnya ada di kalender, ya kita akan lebih cenderung untuk ingat dan beneran melakukannya kayak gitu. Terus, kalau bisa juga coba teman-teman cari teman belajar bersama gitu, yang sama-sama ingin melakukan tes TOEFL dalam waktu dekat gitu ya, biar bisa latihan bersama, biar bisa bahas soal bersama dan sebagainya. Atau bisa juga teman-teman cari mentor gitu, atau guru yang mau membantu teman-teman belajar TOEFL gitu. Oke, nah tadi di sebelumnya aku udah sempat singgung bahwa subtes TOEFL ITP itu ada listening atau pemahaman mendengar gitu ya. Structure and written expression itu fokus ke grammar kayak struktur bahasa Inggris gitu. Dan yang terakhir ada reading comprehension alias pemahaman bacaan gitu. Nah, untuk masing-masing subtes itu ada detail jumlah soalnya dan durasinya ya teman-teman. Jadi kalau misalnya dilihat totalnya itu total soalnya ada 140 soal gitu ya, dan total durasinya itu 1 jam 55 menit. Nah, untuk skornya per subtes itu skornya ada di 31 sampai 68 rentang skornya, dengan maksimal skor itu 310 sampai 677 gitu. Nah, di sini mungkin skornya agak bingungin, kok dari 31 kali 3 gitu kok bisa nyampe 300, kok bisa nyampe 600 gitu ya. Nah, itu aku akan bahas. Tapi sebelumnya, mungkin yang teman-teman tanyakan juga, itu sebenarnya berapa sih skor TOEFL ITP yang bagus? Nah, untuk melihat patokan atau target minimal TOEFL ITP yang harus diraih, itu teman-teman coba cek ke
instansi masing-masing gitu. Maksudnya kalau misalnya teman-teman ingin mendaftar apa ya, beasiswa LPDP gitu misalnya, itu mungkin minimal skor yang harus didapat itu akan berbeda dengan kalau misalnya teman-teman daftar CPNS gitu. Jadi tergantung lembaga yang teman-teman ingin daftar gitu ya. Coba cek masing-masing. Tapi untuk gambaran umumnya kira-kira seperti ini gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman dapat skor 310 sampai 420, itu berarti level bahasa Inggris teman-teman ada di tingkat dasar gitu. Sementara kalau dapat 421 sampai 480 itu tingkat bahasa Inggrisnya di menengah ke bawah. Terus kalau skornya 481 sampai 520 itu di menengah ke atas. Dan kalau dapat skor 521 ke atas itu udah tingkat mahir gitu. Jadi mungkin kalau misalnya mau targetin nilai ya pribadi, mungkin teman-teman bisa targetin di kisaran tingkat menengah ke atas sampai tingkat mahir gitu. Nah, sebenarnya cara ngitung skornya tuh seperti apa sih? Tadi kan agak ngebingungin gitu ya, kok bisa nyampe 600-an gitu. Nah, jadi panitia TOEFL itu menghitung nilai TOEFL, skor TOEFL kira-kira seperti ini. Oke, jadi skor subtes 1, 2, 3 ya. Jadi ketiga skor itu dijumlahkan, kemudian dikali 10, lalu dibagi 3 gitu. Maksudnya kayak gimana? Oke, aku kasih contoh. Misalnya teman-teman menjalankan TOEFL ITP dan mendapatkan skor seperti ini gitu ya. Listening 46, structure and written expression 54 dan reading 50 gitu. Nah, saat dihitung ya udah berarti ketiga skor itu dijumlahkan, kemudian dikali 10, terus dibagi 3 dan didapatkan skor akhirnya adalah 500. Nah, 500 itu udah termasuk high intermediate gitu ya. Jadi 500 itu udah oke nilainya. Gitu kira-kira. Oke teman-teman, jadi video ini udah sampai sini dulu gitu ya. Nah, di video ini kita baru aja membahas apa itu TOEFL, perbandingan jenis-jenis TOEFL, cara daftar TOEFL ITP, tips persiapan menghadapi TOEFL ITP, dan tipe soal dan skor TOEFL ITP. Nah, di video-video berikutnya kita akan bahas lebih lanjut gitu tentang masing-masing tes atau subtes yang ada dalam TOEFL ITP dan juga mengerjakan beberapa soal latihannya gitu. Jadi sampai ketemu di video berikutnya.